A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aina maqadal ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil mu'minin falam yastaghilu bid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wa din wa 'arafu ma li rabbih minal haqqi faqama qiyamas shadiqin ahmaduhu hamdal hamidin asta'inuhu wa astaghfiruhu fa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan nabiyyul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramun a'izzatal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, tokoh agama yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita harapkan barokah doa serta barokah ilmunya. Mudah-mudahan beliau-beliau yang hadir pada kesempatan kali ini selalu bisa menjadi panutan kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu jikalau itu hadir, jamaah Masjid Al-Falah yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita sama-sama menjadi manusia yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut Pak, ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 6 kurang seperempat. Nanti takutnya kebablasan Pak. Saya kalau nggak diingatkan itu suka kebablasan. Oh, terserah saya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi disampaikan, saya ini nama saya Bayu Sugondo. Kalau ada nama Sugondo berarti dari mana Pak? Jawa. Oh, bukan dari Medan Pak ya? Saya dari Jawa. Kemudian saya baru 6 tahun di Prabu Muli. Saya tinggal di Jalan Padat Karya. Alhamdulillah pertama kali ke sini saya diberi amanah untuk bantu di pondok pesantren Jalan Nias Hidayatul Muhtadiin. Ada di situ ada pondok pesantren pimpinan Pak Yai Solehan Makmun. Mungkin bapak-bapak sebagian ada yang tahu atau ibu-ibu. Di situ saya dulu disuruh ngabdi. Kemudian setelah ada pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang baru berdiri tadi disampaikan, saya dipindahkan disuruh bantu-bantu di Desa Muara Sungai, pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi saya ini mohon maaf kalau nanti bahasa saya ini medok Jawa, karena memang saya asli Jawa. Mohon maaf kalau nanti belum lancar logat Prabu Muli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Jadi dulu orang-orang pilihan, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, orang-orang yang disebut sebagai Habibullah, orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah, kalau menyambut bulan Ramadan itu bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa. Bahkan senangnya kekasih-kasih Allah, orang-orang pilihan Allah ketika menyambut bulan Ramadan itu lebih bahagia daripada menyambut datangnya hari raya. Itu orang-orang pilihan Allah seperti itu Pak.
Jadi ketika mendengar 3 hari lagi akan datang bulan Ramadan, 4 hari lagi Ramadan akan datang, sudah bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa dalam hati. Itu bagi orang-orang pilihan Allah. Kalau mendengar akan datang bulan Ramadan, senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, bahkan senangnya, bahagianya melebihi senang dan bahagianya menyambut hari raya. Tapi kira-kira kalau kita, Pak, yang hadir di sini, ibu-ibu, kalau nyambut bulan suci Ramadan sama menyambut hari raya, lebih senang mana, Bu? Hari raya, termasuk yang ngomong, Pak. Iya. Kalau mendengar sebentar lagi bulan Ramadan, itu pikirannya, wah ini nggak bisa makan siang, wah ini lapar siang hari, wah ini nggak bisa minum, gimana ini musim panas, gimana ini nggak bisa nahan dahaga, lapar dan lain sebagainya, ditahan. Pikirannya sudah nggak karuan. Pikirannya kalau datang bulan Ramadan itu beratnya puasa, bukan nikmatnya datang bulan Ramadan, barokahnya yang kita pikirkan, tetapi yang terpikir dalam benak kita, dalam otak kita itu beratnya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu berat nahan lapar, berat nahan haus, itu yang sudah terpatri dalam pikiran kita. Beda kalau menyambut hari raya, kita sudah seneng, seminggu lagi udah bulan hari raya, bulan Syawal sudah kepikiran senengnya dapat THR, senengnya dapat gaji 13, senengnya dapat bonus dari bos, senengnya kalau kita bisa mudik pulang kampung bercengkrama dengan keluarga. Itu bahagianya ketika kita mendengar akan datang hari raya. Berbeda dengan orang-orang pilihan Allah, berbeda dengan kekasih-kekasih Allah. Kalau mendengar hari raya itu sedihnya luar biasa, sedangkan awal bulan Ramadan bahagianya luar biasa. Kebalikannya kita, kalau kita datang bulan Ramadan awal-awal sedihnya luar biasa, hari raya senengnya luar biasa. Bahkan saking senengnya kita menyambut hari raya, masjid ditinggalkan karena pengen nyambut hari raya. Lebih demen, lebih seneng nyambangin pasar, mall, pusat perbelanjaan daripada iktikaf di masjid. Saking senengnya kita sebagai manusia awam, sebagai manusia biasa menyambut hari raya, begitu senengnya ketika bulan Ramadan kita berbeda sifatnya. Ketika datang bulan Ramadan kepikiran beratnya, ketika datang bulan Ramadan, aduh ini bakal kepayahan puasa 1 bulan 30 hari penuh. Itu sudah kepikiran seperti itu. Tetapi kalau kekasih-kekasih Allah pada awal bulan Ramadan senengnya luar biasa, akhir-akhir bulan Ramadan sedihnya luar biasa. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dulu pernah berpesan kepada para sahabat. Apa pesan beliau? Beliau ini mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang gembira, yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niron, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Kira-kira Pak, kalau jasad kita itu diharamkan dari api neraka, masuk enggak ke neraka? Enggak. Kalau kita itu diharamkan jasadnya dari lumatan api neraka, kira-kira kita ada enggak di dalam api neraka? Enggak ada. Itu jaminan dari Allah. Itu jaminan rekomendasi dari Allah bagi orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang kita berjumpa dengan bulan Ramadan apa tidak? Jumpa. Sudah tanggal 9 Ramadan, artinya kita jumpa dengan bulan Ramadan. Dan ini hadis bagi kita, dan ini pesan bagi saya dan panjenengan semua. Artinya apa? Man fariha bidukhuli Ramadan. Kuncinya di sini. Kita senang apa enggak kalau datang bulan Ramadan?
Kita bahagia apa enggak kalau datang bulan Ramadan? Kita itu benar-benar ikhlas enggak kalau puasa bulan Ramadan? Kalau kita benar-benar senang menyambut bulan Ramadan, tidak merasa terbebani saat datang bulan Ramadan, maka janji Allah melalui Rasulnya, haramallahu jasadahu 'alan niron. Bahkan di sini menggunakan kata niron. Ini artinya jamak, yang namanya neraka itu tidak cuma satu, ada banyak neraka, tetapi Rasulullah menggunakan kata niron, jamak dari kata nar. Artinya apa? Semua neraka itu apinya diharamkan untuk menyentuh jasad kita semua, yang dalam tanda kutip bahagia, senang ketika menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi kalau tidak senang, ya tidak ada, Pak. Kalau kita tidak bahagia, ya ini tidak berlaku. Kalau kita merasa terbebani di bulan Ramadan, ya hadis ini tidak berlaku. Ini berlaku bagi orang-orang yang benar-benar senang ketika datang bulan Ramadan, bahagia ketika datang bulan Ramadan. Tetapi yang namanya sifat manusia, yang namanya makom manusia itu kan berbeda-beda. Bapak-bapak dengan saya berbeda, bapak-bapak jamaah dengan jamaah lain berbeda, ibu-ibu di belakang dengan ibu-ibu sampingnya juga berbeda, kadar keimanannya juga berbeda. Apakah semuanya harus dipukul rata? Ya enggak. Inilah murahnya Allah, inilah rahimnya Allah, inilah bentuk kasih sayangnya Allah. Bahkan kalau kita berbicara ilmu yang lebih tinggi, kalau kita beribadah disuruh sampai tingkatan ihsan, sampai tingkatan yang benar-benar makomnya seperti para ulama, seperti orang-orang yang sedang bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu tingkatan yang paling tinggi kalau kita beribadah. Tetapi standar ibadah manusia satu dengan ibadah manusia yang lainnya tentu saja berbeda. Maka dua kaidah di sini. Kalau makom kita sudah anta'budullaha ka'annaka tarahu, kalau kita benar-benar bisa beribadah seperti halnya kita beribadah melihat Allah, berbicara dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, maka ya alhamdulillah, maka ya sudah alhamdulillah. Tetapi kita kan selama ini kalau kita sholat, kira-kira yang diingat Allah atau yang diingat yang lainnya, Pak? Ketika dari iqomat sampai azan itu biasanya kita tidak kepikiran apa-apa. Tetapi begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, oh ya kompor belum dimatiin, oh ya TV masih nyala, oh ya anak belum makan, keinget. Maka sebenarnya kita ini makomnya berbeda-beda. Terkadang kita sholat saja masih kepikiran yang lainnya. Yang sholat cuman raga kita, tetapi pikiran kita belum sholat. Yang sholat tangan kita takbiratul ihram diangkat, tetapi hati kita belum sholat. Kalau kita diukur dengan ihsan jauh, kalau kita diukur dengan makalah ini, hadis ini jauh, maka ada terusannya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita belum mampu ibadah khusyuk seperti khusyuknya Nabi, khusyuk seperti khusyuknya para sahabat, khusyuk seperti khusyuknya para tabi'in, khusyuk seperti khusyuknya para mutabi'un tabi'in, dan terus seperti para ulama, maka tidak usah khawatir. Allah ini maha murah, maha kasih. Sesungguhnya Allah ini melihat kesungguhan kita. Yang penting kita ini sungguh-sungguh. Ketika datang bulan Ramadan, ya belum senang-senang seperti senangnya para ulama. Ketika datang bulan Ramadan, bahagianya ya belum sebahagianya para sahabat. Ketika datang bulan Ramadan, tidak sesenang orang-orang pilihan Allah. Tetapi paling tidak kita ini selalu berusaha untuk tajdidun niyah, menata hati, saling mengingatkan. Bulan Ramadan paling tidak ada syiarnya. Syiar bulan Ramadan yang paling kita nanti-nanti adalah taraweh berjamaah,
kuliah subuh seperti ini. Itu bentuk ikhtiar kita agar menata hati di bulan Ramadan, agar saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sob, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita belum mampu berdiri sendiri tegak bahwasanya ibadah kita itu ihsan, benar-benar wah kelasnya Nabi, kelasnya sahabat, kelasnya tabi'in, kelasnya mutabi'un tabi'in, kelasnya mutabi'un tabi'in, dan terus kelasnya ulama. Paling tidak kita ini berusaha, setiap hari berusaha bahwasanya menata hati agar kita ini selalu menjaga hati kita agar selalu senang dalam beribadah. Itu paling tidak seperti itu. Karena makom, Pak, makom kita itu tidak hanya yang diinginkan, itu tidak hanya menjadi seorang muslim. Kalau menjadi orang soleh, kalau menjadi orang soleh itu mudah. Soleh itu artinya baik. Kalau menjadi orang baik, ibu-ibu menjadi soleha, bapak-bapak menjadi soleh, itu mudah. Bapak-bapak baca Al-Quran dianggap soleh, bapak-bapak datang ke masjid berjamaah soleh, ibu-ibu tadarus di rumah soleh, ibu-ibu tidak ngomongin tetangga dianggap solehah. Mudah menjadi orang soleh, mudah menjadi orang solehah. Tetapi tujuan seorang yang beragama Islam itu bukan soleh ataupun solehah, tetapi tujuan kita itu adalah menjadi muslih dan muslihah. Ma farqu baina soleh wa muslih, ma farqu baina solehah wa muslihah. Apa bedanya orang soleh dan muslih? Apa bedanya orang solehah dan muslihah? Bedanya apa? Kok sampai kita itu ditekankan tidak cukup kita itu jadi orang soleh, tidak cukup kita itu jadi orang solehah, harus bisa menjadi orang muslih ataupun orang muslihah. Kenapa kok ditekankan sampai menjadi orang muslih ataupun muslihah? Karena yang namanya soleh al khairu li nafsih, yang namanya orang soleh itu kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri, Pak. Jadi kalau datang ke masjid, ya udah datang ke masjid, tidak pernah ngajakin anak, tidak pernah ngajakin istri, tidak mau ngingetin tetangga, tidak mau ngingetin kawan, tidak mau ngajak-ngajak. Ya sudahlah, kalau ada azan datang sendiri aja ke masjid, sudah selesai. Kalau ada jamaah majelis subuh seperti ini, ya sudah datang aja, nggak mau disiarkan, nggak mau dia berbuat baik, mengajak orang lain, ayo datang ke majelis subuh, ada jamaah, ada kuliah subuh, enggak, datang aja, udah selesai. Mudah menjadi orang soleh, mudah menjadi orang baik, dan resiko menjadi orang baik pasti disenangi oleh banyak orang. Itu resiko, Pak. Resiko menjadi orang baik itu pasti disenangi banyak orang, karena dia tidak mengganggu privasi orang, dianggapnya seperti itu. Ketika ada teman lagi nongkrong, ketika teman lagi lagi nonton TV, tidak diajakin ke masjid, dianggap tidak mengganggu kesibukan orang lain. Maka ya sudah, orang yang soleh, orang yang baik itu resikonya pasti banyak yang senang, banyak yang suka dengan dia. Tapi tujuan kita bukan di situ. Tujuan kita adalah menjadi muslih. Apa itu muslih? Ma huwa muslih? Al khairu li nafsi wa li ghairi. Kebaikannya itu untuk dirinya dan orang lain. Nah, tujuan kita itu di sini. Tujuan kita itu bukan menjadi orang soleh. Tujuan kita bukan menjadi orang solehah, tetapi tujuan kita itu menjadi orang muslih dan muslihah. Al khairu li nafsi wa li ghairi. Kebaikan kita itu untuk diri kita sendiri dan orang lain. Tetapi resikonya apa? Ibu-ibu kalau menjadi orang muslihah, resikonya adalah akan banyak yang tidak suka.
Bapak-bapak juga kalau mensyiarkan agama, mengajak orang lain ke hal yang baik, resikonya akan banyak yang tidak suka. Jangankan kita, jangankan saya, jangankan bapak-bapak, jangankan ibu-ibu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebelum diangkat menjadi nabi, itu ya soleh, pemuda soleh. Semua orang di Jazirah Arab, semua orang di kota Mekah itu senang dengan sifat Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Penggede-gede Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, dedengkot-dedengkotnya kafir Quraisy itu senang dengan yang namanya Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Karena apa? Karena saat itu Nabi Muhammad masih menjadi orang soleh, belum mengajak kebaikan karena belum menjadi nabi. Saat menjadi soleh, Nabi Muhammad itu seluruh Mekah senang, bahkan digadang-gadang, wah ini calon penerus pemimpin Quraisy ini. Semuanya bahagia dengan Muhammad. Yang namanya Muhammad ini digadang-gadang. Bahkan nggak ada dulu Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Sampai Abu Gosok itu nggak suka sama Muhammad, nggak ada. Semuanya suka. Tetapi begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, dari soleh menjadi muslih, yang tadinya suka jadi tidak suka, yang tadinya dekat jadi menjauh, yang tadinya saudara menjadi musuh, yang tadinya berkawan menjadi lawan. Itulah orang yang merubah dirinya dari soleh dan muslih. Jangankan kita, nabi aja Pak, nabi aja dibenci saat menjadikan dirinya menjadi muslih, merubah dari soleh menjadi muslih, mensyiarkan agama, mendakwahkan agama, mengajak orang lain ke hal yang benar, itu dibenci. Sekelas nabi saja resikonya dibenci, maka nggak usah khawatir kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau ngajak majelis taklim, kalau ngajak berjamaah kok ada kata-kata yang menjelekitin hati, yang tidak ngenakin hati, ya ndak usah khawatir. Resikonya memang seperti itu. Dianggap Allah sok alim, baru kemarin tahu Islam aja sudah ngajak-ngajak jamaah. Allah sok pinter, baru tahu hadis 1-2 aja sudah share hadis. Allah sok, dan sok-sokan yang lain lah, sampai sok beker keluar semua, motor keluar semua. Itu resikonya kalau kita menjadi orang muslih. Yang tadinya disenangin, teman kita seneng karena ndak ada yang ngerecokin. Begitu kita mengajak kebaikan, kemarin kan kamu masih nongkrong sama aku, sok denger adzan aja kamu sok alim mau sholat ke masjid. Semuanya akan keluar Pak. Resiko menjadi orang yang muslih, maka akan dibenci oleh orang lain. Resiko ibu-ibu majelis taklim, ada ibu-ibu yang lainnya yang tidak galak diajak juga pasti akan diomongin. Resikonya akan dibenci. Semakin banyak yang membenci ibu-ibu. Jangan harap kita itu kalau mengajak kebaikan pasti banyak yang suka. Kalau kita mengajak ke hal yang benar, jangan bermimpi dulu akan banyak yang senang. Karena resikonya sudah dicontohkan. Sekelas nabi aja kalau menyampaikan kebaikan butuh 23 tahun, dan sampai saat ini pun belum semua suka dengan nabi. Buktinya apa? Masih banyak orang yang tidak beragama Islam, artinya tidak suka dengan ajaran Islam, artinya tidak suka dengan dakwah nabi. Apalagi dakwah kita, sekelas kita yang hafal 10 hadis, yang hafal 30 juz 30 bukan 30 juz. Ya sudahlah, resikonya memang seperti itu. Kalau dibenci ya sudah, alhamdulillah, berarti ada tanda-tanda kita sudah berubah menjadi muslih. Gitu aja. Kalau belum dibenci, wah saya kok belum dibenci ya, berarti saya masih soleh ini. Belum. Udah dipikir enak gitu enak. Tapi kalau kita kepikiran hatinya,
ini kok jadi seperti ini, malah diomongin balik, ya jadi penyakit hati. Terus apa bedanya kita dengan orang yang ngomongin kita? Tapi kalau kita ambil entengnya, kita husnudon, berprasangka baik, semakin banyak yang benci, alhamdulillah, berarti saya ini ada potensi jadi muslih ternyata, karena banyak dibenci. Kalau nggak ada yang membenci, wah saya belum muslih ini. Tapi juga tidak bisa diterapkan secara letterlek seperti itu. Nanti orang yang dibenci banyak orang, wah ini berarti muslih ini. Oh bukan. Preman dibenci banyak orang, belum tentu preman itu muslih. Orang dia dibenci karena kejahatannya, dibenci karena ketidakbaikannya. Jangan kemudian kita letterlek menafsirkan kajian kita bahwasanya orang yang menjadi muslih akan dibenci banyak orang, berarti kalau orang dibenci banyak orang berarti dia muslih. Belum tentu juga, karena banyak orang dibenci bukan karena muslihnya, tetapi karena perbuatan buruknya, perbuatan tidak baiknya. Jadi seperti itu, belum tentu. Tapi yang namanya kita dibenci orang, pertolongan yang pertama adalah disuruh apa Pak? Sabar. Ya sabar itu pahit. Bahkan dikatakan as-sabru kasibrimurun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Yang namanya sabar itu pahitnya luar biasa. Bahkan di dalam makalah tersebut dikatakan as-sabru kasibrimurun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Yang namanya sabar itu pahit, bahkan lebih pahit daripada getah pohon. Bapak ada yang pernah nyicipin getah pohon? Di sini yang pernah nyicipin brotowali siapa Pak? Pernah ya? Brotowali pahit apa manis? Pahit. Pahitnya luar biasa brotowali. Tapi pahitnya brotowali itu tidak ada yang bisa menandingi pahitnya getah pohon. Saking pahitnya getah pohon itu sampai tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Karena apa? Saking pahitnya menjadi racun, bisa mematikan. Tapi pahitnya getah pohon yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia itu lebih pahit, tidak lebih pahit daripada sabar. Berarti sabar ini memang benar-benar pahit Pak. Ini enggak main-main. Berarti pahitnya orang sabar. Diomongin sabar, difitnah sabar, dijelekin sabar, nunggu gajian sabar, pahitnya luar biasa. Pahitnya orang sabar, menahan sabar itu dikatakan lebih pahit daripada makan getah pohon. Getah pohon aja udah pahitnya luar biasa. Saya yakin ibu-ibu juga nggak ada yang di sini pernah nyicipin getah pohon. Nggak ada, saking pahitnya getah pohon. Tapi kalau kita bisa sabar, kalau kita bisa menahan sabar, awaqibuhu ahla minal asali. Yang namanya sabar itu kalau orang bisa menahan, kok dia lulus diuji dengan kesabaran, hasilnya ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Madu itu tidak cuman manis, madu itu ya nikmat, ya tidak belengeri kalau bahasa Jawa. Kalau gula itu enek, manisnya gula itu bikin enek, tapi madu itu ya manis, ya ngobatin. Itu madu, tetapi manisnya madu itu kalah dengan manisnya orang yang mau menahan sabar. Ada apa Bu? Oh enggak, kirain ada yang bertanya. Jadi seperti itu Pak. Bahkan saking beratnya nahan sabar, sekelas Umar bin Khattab. Bapak-bapak kenal Umar bin Khattab? Tahu ya Pak ya, tapi enggak kenal. Kalau kenal, kenalan di mana? Umar bin Khattab itu sahabat yang paling garang, sahabat yang paling luar biasa, yang ditakutin oleh orang kafir Quraisy. Bahkan tidak hanya orang kafir Quraisy yang takut dengan Umar, setan pun takut Pak sama bekas jalannya itu. Setan tidak mau lewat situ karena ada bekas telapak kakinya Umar bin Khattab. Saking takutnya, saking disegani Umar bin Khattab, bahkan setan yang tidak berwujud seperti kita aja takut sama Umar. Kira-kira kalau malam hari
Kita itu kalau ketemu yang seperti itu, setan yang takut apa kita yang takut? Nah, Kita yang takut. itulah bedanya kita dengan Umar. Kalau Umar ketemu seperti itu, setan yang kabur, setannya yang lari terbirit-birit. Tapi kita kalau mau subuhan di gang, kedengeran klotek-klotek-klotek, malam Jumat, kira-kira kita yang lari apa setannya yang lari? Kita yang lari. Umar yang sekelas seperti itu aja pas diuji dengan sabar, itu lupa tentang ilmu sabar. Diuji dengan apa, Pak? Wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat wafatnya Nabi Muhammad itu diuji dengan rasa sabar yang luar biasa. Lupa. Umar, sekelas Umar, sahabat yang paling dekat dengan Nabi, sahabat yang setiap hari bersama Nabi, yang selalu mengawal Nabi, yang ditakuti oleh kaum kafir Quraisy, lupa dengan ilmu sabar. Sekelas sahabat Umar, Pak, ketika diuji dengan rasa sabar, diuji dengan wafatnya Nabi, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad ini wafat, akan aku penggal kepalanya, akan aku tebas kepalanya. Saking dia tidak bisa menahan sabar saat diuji dengan rasa sabar yang luar biasa. Itu sekelas Umar saja diuji dengan rasa sabar, lupa ilmu sabar. Maka ya wajar kalau sekelas kita kok diuji dengan rasa sabar, ya masih terkadang sering lupa dengan ilmu sabar. Tetapi tadi saya sampaikan, watawasau bil haq watawasau bisabr. Saya bisa menyampaikan ilmu sabar di sini teori. Saya yang sedang menyampaikan. Tetapi suatu saat nanti ketika saya yang diuji dengan rasa sabar, mungkin saya tidak tahu lagi, Pak, dengan ilmu sabar, nggak ingat lagi tentang ilmu sabar. Makanya saling mengingatkan dalam kesabaran. Saya butuh ingatan orang lain. Sabar Bayu, sabar, ini ujian, ini cobaan. Terkadang kalau kita pas diuji, itu kita sendiri lupa dengan teorinya, lupa dengan ilmunya. Maka diwanti-wanti sama Allah, watawasau bil haq watawasau bisabr. Kalau saling, artinya saling, kalimatnya saling, berarti tidak sendiri, ada orang lain. Kalau ada orang lain, berarti saat diuji terkadang kita tidak tahu ilmunya, kita itu tidak tahu bahwasanya sabar harus kita lakukan, maka butuh orang lain untuk mengingatkan kembali ilmu sabar. Maka mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang yang benar-benar dijadikan hamba-hamba Allah ketika menyambut masih awal-awal bulan Ramadan ini, menjadi orang yang menata hatinya selalu senang dalam beribadah di bulan Ramadan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa dia senang, artinya ikhlas itu kan bahagia, Pak. Bahagia saat berpuasa, bahagia saat tadarusan, bahagia saat kita menjalankan ibadah puasa. Apapun yang kita lakukan berbentuk ibadah, kita merasa bahagia, maka jaminannya kita akan diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita juga tidak hanya sebatas menjadi orang yang soleh ataupun solehah, tetapi juga mampu menjadi orang muslih dan muslihah. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu tidak hanya yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi kebaikan itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah tujuan kita. Kalaupun dibenci oleh orang karena kita menyampaikan kebaikan, ilmunya tadi yo sabar, saling mengingatkan, saling kita menasehati. Kalau ada orang yang butuh nasihat, maka hakul muslim alal muslim, salah satu hak muslim terhadap muslim lainnya adalah menasehati dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada diskusi atau mungkin ada yang perlu ditambahin, silahkan. Sebenarnya tambahin aja, Pak, kalau ada yang kurang, jangan pertanyaan tapi tambahin sebelum kita tutup. Baiklah para
Ustaz Bayu tadi ada sesi pertanyaan, jadi kita buat dua-dua pertanyaan dari sekali jawab. Jadi bapak-bapak kalau yang bertanya atau ibu-ibu seputar Ramadan. Seputar Ramadan. Pak Sonedi, Ustaz, Pak yang lain ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz Bayu yang ada pertanyaan ini antara soleh sama muslim. Jadi ada tetangga kita sebagai, jadi kita tuh waktu sholat kan Pak ditanya, Pak, kenapa kamu sudah sholat ini tidak galak berdoa? Padahal kan dari hadis itu kalau yang galak berdoa itu namanya sombong, ya Ustaz. Jadi kita diomongikan dari video bahwa di sholat itu sudah ada doa galuh katanya. Nah doa kita galuh, apa kita nak berdoa lagi? Sedangkan doa yang kita baca tadi waktu sholat tadi belum dikabulkan, nah menambah terus kan. Jadi yang belum dikabulkan, nah tambah lagi doa. Nah jadi bagaimana bagi kita Ustaz? Antara doa yang dibaca di saat sholat sama doa yang sesudah sholat itu, apa dia bedanya? Ya. Yang pertama jelas beda, Pak. Yang namanya doa itu langsung diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa itu yang perintah tidak Nabi, tetapi Allah sendiri yang nyuruh kita berdoa. Kenapa? Satu, doa itu menunjukkan bahwasanya kita itu hamba Allah yang tidak bisa ngapa-ngapain. Tanpa Allah kita itu lemah. Bahkan sesuap nasi pun tanpa Allah tidak pacak masuk ke mulut kita. Doa itu bukan berarti Allah tidak suka ketika kita berdoa. Kalau kita minta ke tetangga tidak suka kalau keseringan, Pak. Iya, itu bedanya kita minta ke tetangga sama minta ke Allah. Sesering mungkin kita bermunajat ke Allah, maka Allah semakin perhatian. Allah itu semakin senang dengan orang yang merasa lemah, merasa tidak berdaya tanpa bantuan Allah. Artinya apa? Kita sering minta ke Allah, bukti bahwasanya kita ini hamba yang lemah, bukti bahwasanya kita ini butuh pertolongan Allah. Tetapi kalau kita tidak pernah berdoa, sedangkan doa itu diperintahkan sendiri oleh Allah, kira-kira itu bentuk dari apa, Pak? Kesombongan tadi dikatakan. Orang yang menganggap seperti ini, ada Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya itu menyebutkan, ma matlabun tawaqafa bi rabbi ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassaru matlabun anta talibuhu bi nafsika. Jadi ketika kita punya masalah, kok kita sandarkan masalah itu ke Allah, maka masalah seberat apapun akan menjadi ringan, serumit apapun akan menjadi mudah. Tetapi kalau kita menganggap bahwasanya wala tayassaru matlabun anta talibuhu binafsika, tetapi kalau kita punya masalah ringan, kita anggap ringan, tetapi kita bersandar dengan kemampuan kita, tidak pernah meminta ke Allah, Allah saya mampulah paling masalah seperti ini, Allah saya selesailah dengan kemampuan saya. Bersandar menganggap itu kemampuan kita mampu untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang kita anggap sepele akan menjadi rumit, masalah yang kita anggap ringan akan menjadi berat. Karena apa? Kita tidak punya apa-apa. Contoh agak panjang tidak apa-apa, Pak ya. Guru itu kerjaannya ngapain, Pak? Ngajar. Berarti memintarkan anak orang. Tetapi guru itu manusia biasa yang tidak bisa apa-apa, karena manusia tidak bisa apa-apa. Yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guru itu benar-benar bisa mencerdaskan anak, maka logikanya anak seorang guru menjadi anak yang paling cerdas. Kalau ada orang tua kerjaannya mencerdaskan anak orang lain, kok bisa otomatis yang kerjaannya sebagai guru anaknya menjadi anak yang paling pintar, anak yang paling cerdas? Tapi tidak banyak anak seorang guru itu nakal, anak seorang guru itu bodoh, anak seorang guru itu tidak pandai. Karena apa? Itu menunjukkan guru itu manusia biasa.
Walaupun kerjaannya memintarkan anak orang lain, hakikatnya yang memintarkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan guru, bukan ustadz yang menjadikan santri-santrinya soleh ataupun solehah, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini tidak punya apa-apa, yang bisa segalanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu munajat, meminta ke Allah karena kita tidak mampu, karena kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bedanya sholat, bedanya doa sholat di sholat dengan doa kita bermunajat di luar sholat. Secara general itu seperti ini, Pak. Doa di dalam sholat itu sudah termaktub, memang prosedurnya seperti itu, memang garis lurusnya seperti itu, protokolnya seperti itu. Tetapi yang namanya hasanah kita itu berbeda-beda di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Kita ketika berdoa Rabbana, itu doa sapu jagat kalau kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta kebaikan di dunia, fid dunya hasanah. Hasanahnya saya dengan hasanahnya bapak-bapak juga berbeda. Kebaikan yang saya minta dengan kebaikan yang bapak-bapak minta di dunia mesti berbeda. Kebaikan anak-anak yang sekarang sedang daring ya berbeda dengan kebaikannya bapak-bapak. Kebaikannya anak-anak pengen cepat sekolah. Kebaikan saya mungkin nanti kalau dari sini ke rumah bannya bocor, saya minta kebaikannya apa? Dapat ditambal bannya, cepat ketemu tambal ban. Kebaikannya berbeda-beda. Maka munajat ketika kita habis sholat itu ya sangat penting, karena salah satu adab kita berdoa juga, dalam adab berdoa itu diajarkan untuk sholat 2 rakaat dulu, kemudian kita berdoa. Kemudian di dalam doa itu sendiri pun adabnya ada lagi. Yang pertama harus hamdalah, yang kedua harus sholawat, yang ketiga mendoakan orang tua, kemudian baru kita bermunajat ke Allah apa hajat kita. Banyak, Pak, kalau kita bahas tentang doa. Yang paling penting kita ketika berdoa itu menunjukkan bahwasanya kita itu lemah, bahwasanya kita itu benar-benar butuh Allah, bahwasanya kita itu manusia tidak pacak ngapa-ngapain tanpa kita bantuan dari Allah. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Baiklah, masih ada bertanya lagi? Ibu, kalau udah kati dari siang betul? Sudah, kalau itu kita tanya dulu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih soal pertanyaan. Dulu saya pernah ditanya juga oleh seseorang. Sampai sekarang boleh bilang saya belum bisa menjawab. Dia bilang ini apa? Kadang-kadang doa itu orang itu terlalu panjang. Jadi berbicara sama saya, Allah itu jangan banyak minta, banyak disimak. Jadi sampai sekarang saya belum bisa itu ada hadisnya atau darinya, belum penjelasan apa ini. Ya. Masalah doa panjang dengan doa pendek. Iya. Jadi itu ada benarnya, ada salahnya, Pak. Yang pertama benarnya ya karena itu tadi, kebutuhan kita itu yang namanya kita itu harus mu'tadil dan mutawasid. Kita itu harus adil dan berimbang. Antara ikhtiar dan doa kita harus berimbang. Kita berdoa panjang tetapi nggak punya ikhtiar, itu ya tidak mu'tadil dan mutawasid. Maka akidah kita itu kan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang artinya menjunjung tinggi kaidah mu'tadil dan mutawasid. Kita terlalu panjang berdoa sedangkan kemampuan kita terlalu tidak punya apa-apa. Maksudnya seperti ini, kita itu pekerjaannya, mohon maaf, misalkan tukang bangunan, tetapi minta pesawat, minta helikopter,
dan itu kan tidak mu'tadil dan mutawasid. Artinya apa? Kemampuan kita diimbangkan dengan doa. Doa kita ketika dimunajatkan juga dikondisikan dengan keinginan kita yang mungkin tidak masuk akal, tidak. Walaupun innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Walaupun kalau Allah sudah berkehendak semuanya jadi mungkin, tetapi secara sunatullahnya itu masuk akal apa enggak? Itu masuk sunatullahnya apa enggak? Tetapi yang menjadi perbedaan di sini adalah ketika kita berdoa menjadi imam atau kita berdoa sendiri. Kalau kita berdoa sendiri semau kita, Pak, tidak ada larangan doa kita mau sepanjang dari bapak-bapak jam 12 malam sampai subuh itu doa terus, itu Allah senang, Pak. Yakin Allah senang, hakul yakin, karena memang Allah ini paling senang kalau diminta. Tapi kalau paling tidak senang kalau Allah itu tidak diminta. Itu bedanya dengan kita. Kita kalau diminta itu tidak suka, kalau tidak katik yang minta baru suka. Beda dengan Allah. Allah semakin diminta semakin suka, semakin diminta semakin sayang, sebanyak apapun. Bedanya dengan nanti masalah kita adab ketika menjadi imam. Doa kok kepanjangan, panjang nian doa. Itu kan doanya imam, yang disuruh ngaminin makmum, padahal itu hajatnya imam. Nah, itu bedanya di situ. Tapi harus dilihat juga kondisinya. Mungkin nanti kalau terlalu panjang lagi makruh, Pak. Ini udah agak siang, ibu-ibu mungkin ada yang mau belanja dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin saya tutup dulu, Pak. Ya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.